Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di channel tutorial yang selalu membahas singkat tentang seputar dunia peternakan dan seputar dunia binatang. Kali ini saya akan membahas tentang cara beternak burung murai batu sistem poligami. Jadi di depan saya ini adalah indukan betina yang sedang meloloh anakannya, dimana dia sendiri nggak ada pejantannya. Dalam arti pejantannya sedang dijodohkan sama indukan yang lainnya. Sekarang kita masuk ya. Sekarang kita masuk untuk melihat anakannya. Nah, ini indukan betinanya sendirian dalam mengasuh anakannya. Biasanya kan mengasuh anakannya sama pejantannya ya, tapi di sini karena dia poligami atau yang jantannya punya istri lagi, jadi dia mengasuh anakannya sendirian. Kita langsung lihat ya. Tadi saya nyalain dulu kameranya, lampunya saya nyalain biar terang. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, itu terlihat anakannya ada 2 ya. Nanti saya turunin aja kotaknya biar enggak susah lihatnya. Nah, sekarang saya taruh lagi kotaknya, takut indukannya stres. Dan sekarang kita lihat ya indukan yang jantannya. Nah, nanti sekarang kita menuju ke kandang ternak murai batu yang jantannya. Dan sekarang yang jantannya sedang dijodohin lagi dengan betina yang baru. Dan nanti teman-teman bisa lihat juga menu pakannya ya untuk penjodohan murai batu yang baru dijodohkan. Baiklah, sekarang kita udah berada di kandang ternak murai batu yang jantannya ya. Dimana yang jantannya ini sedang dijodohkan indukan yang tadi teman-teman saksikan videonya. Oke, ini saya kenalin dulu ini teman-teman. Kebetulan ada penjaga kandang ternak. Dia pemakan tikus kalau kata orang penjualnya. Kalau jenis burungnya nggak tahu ini jenis burung apa. Cuman dia besar ini seperti ayam. Nah, di sini saya sengaja kasih seperti sampah ya, sampah bekas jangkrik. Tujuannya di sini kan banyak banget jangkrik nih yang keluar dari kotak, biasanya bersembunyi di tempat sampah ini, dan dia juga pemakan jangkrik juga. Nah, tujuan saya lepasin di sini agar kalau misalkan ada tikus yang mau mendekat itu takut teman-teman. Jadi bukan hanya tikus ya, pernah juga burung saya ini keluar dan ada kucing. Dan mungkin kucingnya dia masih kecil atau memang dia penakut. Kucing juga takut sama burung ini teman-teman. Dia juga agak galak sama orang ya. Jadi intinya dia saya jadikan penjaga untuk hewan-hewan yang masuk, yang datang tak diundang. Langsung saja sekarang kita lihat indukan jantannya ya, yang tadi betinanya sedang beranak. Nah, sang jantan ini saya baru jodohkan teman-teman. Jadi ini udah lama juga penjodohannya, jadi kelihatannya dia sudah tidak galak lagi dan kemungkinan
dia sudah berjodoh. Tapi menupakannya saya masih kasih cukup air dan jangkrik saja, tidak ada makanan yang lainnya. Kenapa? Banyak penyebabnya ya, kenapa bisanya saya ngasih makan jangkriknya saja sama air. Alasannya udah saya jelasin di video sebelumnya ya. Dan sekarang tinggal saya juga akan mengganti menupakannya kalau dia sudah berjodoh. Nah, tinggal gimana kita cara menjodohkannya. Nah, antara betina yang pertama dan betina yang kedua. Tapi maaf ya, sebelumnya ini videonya sengaja saya bekukan agar teman-teman lebih fokus ke suara saja. Maksudnya agar lebih dipahami melalui suara saya saja. Jadi pertama-tama kita jodohkan antara murai jantan yang pertama dengan indukan betina yang pertama. Nah, saat penjodohan pertama itu usahakan teman-teman indukan yang kedua itu kita masukkan ke kandang kecil. Tapi kita masukkan juga di dalam satu kandang. Jadi 1 jantan dan 2 betina. Jantan di sini kita lepasin sama yang betina. Nah, kalau misalkan sudah terlihat agak jodoh, lalu kita masukin lagi indukan yang kedua, tapi tidak dimasukkan ke kandang tangkaran, tapi dimasukkan ke kandang kecil, dan kita masukkan kandang kecil tadi yang ada indukan betina yang kedua di dalam kandang penangkaran. Gimana? Paham ya seperti itu ya? Jadi dalam satu kandang itu terlihat 1 jantan dan 2 betina. Nah, kalau sudah jodoh, kita biarkan saja teman-teman. Biarkan saja sampai dia bertelur. Yang betinanya itu, yang betina pertamanya itu sampai bertelur ya. Jadi kita biarkan indukan yang kedua di dalam sangkar dan di dalam kandang itu sampai jantan sama indukan yang pertama itu bertelur. Nah, kalau misalkan indukan yang pertama sudah bertelur, lalu kita angkat yang jantannya, teman-teman. Kita angkat yang jantannya, dan indukan yang kedua juga kita angkat. Lalu kita masukkan ke kandang yang lainnya. Jadi biarkan indukan betina yang pertama itu mengerami telurnya tanpa adanya pejantan. Karena apa? Karena pejantannya itu kita jodohin lagi sama indukan betina yang baru. Nah, saat menjodohkan itu langsung kita lepaskan saja teman-teman. Langsung kita lepaskan saja antara indukan jantan dan indukan betina dalam kandang yang lain itu kita lepaskan langsung di kandang penangkaran. Lalu kita pantau seperti apa reaksinya antara jantan dan betina. Kita perhatikan siapa di antara jantan dan betina itu siapa yang paling galak. Nah, bisa jadi sang jantannya yang galak, bisa jadi yang betina. Biasanya kan kalau misalkan proses penjodohan awal itu yang jantan pasti galak dan nyerang yang betina. Tapi karena dari kemarin sudah dijodohin dan yang betina kedua ini sudah mengenal sang jantan, mungkin dia pas disatukan lebih berani daripada yang jantan. Nah, kalau misalkan contohnya yang jantan yang galak. Kalau misalkan yang galak jantan, kita masukkan ke kandang kecil yang jantannya teman-teman. Kita masukkan ke kandang kecil dan indukan betinanya kita lepas di kandang tangkaran. Begitupun juga sebaliknya, kalau misalkan indukan betinanya yang galak,
kita masukkan indukan betinanya yang di kandang kecil. Jadi yang jantannya kita umbar di kandang penangkaran. Ciri-ciri kalau sudah berjodoh gimana? Nah, ciri-cirinya nanti saya bahas di video selanjutnya tentang ciri-cirinya. Biar video ini tidak terlalu panjang dan biar teman-teman lebih gampang memahaminya. Sebenarnya udah dijelasin juga ya di video sebelumnya tentang cara menjodohkannya. Tapi sekarang segitu dulu agar teman-teman paham, dan bila mana ada yang tidak paham boleh tanya-tanya di kolom komentar. Untuk menu makanannya dari pertama penjodohan, mengeram, menetas sampai bertelur lagi, itu udah saya jelasin di video sebelumnya ya, lengkap banget dari apa saja makanannya dan makanan apa aja yang dilarang saat mengeram, menjodohkan dan seterusnya. Dah segini aja video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga di video selanjutnya saya bisa bikin video yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman agar teman-teman bisa terus berlangganan di channel saya dan bisa terus menerima notifikasi dari video-video terbaru saya. Dan semoga berhasil dan semoga ternaknya sukses. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.